Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binistain ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Islam dan Filsafat. Yang terhormat teman-teman seperjuangan lokal 2G Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini kami akan membacakan hasil presentasi saya, Ahmad Syafiq Maulana 1052000213, dipercaya sebagai moderator mewakili dari kelompok 2 dan 8 dengan beranggota 1 Willy Yulianti, 2 Abram Mardotila, 3 Antoni, 4 Riri Pusnita, 5 Desus dan Dwi Rambadatia. Yang baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. 1. Definisi dan pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang seluruh fenomena kehidupan manusia dan berpikir kritis dan dijabarkan dalam konsep dasar filsafat tidak dipahami lebih baik dengan melakukan eksperimen, tetapi untuk mengungkapkan masalah yang tepat mencari solusi. Untuk itu, mengungkapkan masalah yang tepat mencari solusi untuk itu dengan alasan dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhirnya, dari proses dimasukkan ke dalam proses diatektika. Untuk ilmu filsafat juga biasanya berarti perjalanan ke hal depan sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap skeptis. Mungkin materi dari saya itu cukup sekian, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Willy Yulianti. Kepada Willy Yulianti, waktu dan tempat saya persilakan. Nama saya Desus Dwi Rambadatia, NIM 1052000189. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam filsafat. Yang pertama, filsafat barat, filsafat timur, filsafat tengah, filsafat Islam, dan filsafat Kristen. Metode dalam filsafat yang pertama, kontemplatif. Pemikiran segala sesuatu tanpa harus adanya kontak langsung dengan objeknya, misalnya keadilan, makna hidup, kebenaran, dan keindahan. Kedua, spekulatif, yaitu pemikiran yang tenang atau kritis, pikiran umum atau cenderung menganalisis atau menghubungkan antara masalah berulang-ulang sampai pada tujuannya. Ketiga, deduktif, adalah filsafat yang mencari kebenaran yang hakiki. Nama Antoni, NIM 1052000206. Cabang-cabang filsafat. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli filsafat, maka cabang-cabang adalah sebagai berikut. A. Filsafat epistemologi atau teori pengetahuan. B. Filsafat etika atau filsafat moral. C. Filsafat logika. D. Filsafat metodologi. E. Filsafat biologi. F. Filsafat fisiologi. G. Filsafat antropologi. H. Filsafat sosiologi. I. Filsafat estetika atau filsafat seni. J. Filsafat metafisika. K. Filsafat politik atau filsafat pemerintahan. L. Filsafat agama. M. Filsafat ilmu. N. Filsafat pendidikan. O. Filsafat hukum. P. Filsafat sejarah. Q. Filsafat matematika. Manfaat filsafat. Apa manfaat filsafat dalam kehidupan? Yaitu 1. Sebagai dasar dalam bertindak. 2. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 3. Untuk mengurangi salah paham dan konflik. 4. Untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Baiklah, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Yuliani, NIM 1052000195. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam. Sejarah perkembangan filsafat
berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ada dua orang filsuf yang corak pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos dan Parmenides. Pembagian secara periodisasi filsafat barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan zaman kini. Aliran yang muncul dengan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat adalah positivisme, marxisme, dan lainnya. Pembagian secara periodisasi filsafat Cina adalah zaman kuno, zaman pembauran, zaman modern, dan lainnya. Pembagian secara periodisasi filsafat India adalah periode Weda, Wiracarita, Sutra-sutra, dan Skolastik. Adapun filsafat Islam hanya dua periode, yaitu periode Mutakalimin dan periode filsafat Islam. Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi yang lebih rasional. Zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Antara abad ke-15 sampai 6 sebelum Masehi. Manusia telah menemukan besi, tembaga, dan perak untuk berbagai peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bermardatila, NIM 152000217, akan melanjutkan presentasi dari Saudara Willy. Zaman Yunani kuno ialah zaman kemasan filsafat, karena pada masa ini orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai meteorologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap inilah menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Zaman kemasan filsafat Yunani pada waktu Athena dipimpin oleh Perikles, kegiatan politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik. Ada segolongan kaum yang pandai berpidato dinamakan kaum sofis. Kegiatan mereka mengajarkan pengetahuan kepada kaum yang muda yang menjadikan objek penyelidikan bukan lagi alam tetapi manusia. Sebagai yang dikatakan oleh Protagoras, manusia adalah bentuk-bentuk segala-galanya. Dalam filsafatnya mengatakan realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia. Dunia pertama adalah dunia jasmani dan dunia yang kedua adalah dunia ide. Kita tahu bahwa Aristoteles adalah filsuf realis dan sumbangannya kepada perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar sekali. Sumbangannya yang sampai sekarang masih digunakan dalam ilmu pengetahuan adalah abstraksi, yakni aktivitas seorang memperoleh pengetahuan. Teori Aristoteles yang cukup terkenal ialah teori materia dan bentuk. Keduanya ini merupakan prinsip-prinsip metafisis. Baik, sekian terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.